Assalamualaikum teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bikin video ini tuh bukan mau klarifikasi, tapi ingin menjelaskan secara ringkas apa itu konsep dari pendidikan multikultural, baca pendidikannya. Oh iya, saya ngambil bukunya ini bukan dari buku fisik tapi dari ebook ya. Nih lihat nih bukunya nih, tapi kok merek, tapi kok mereng gini. Udah tahu bukunya begini ya, sampul depannya memang mereng dari awal saya download nih biar teman-teman bisa gampang bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tuh, pendidikan multikultural Dr. Haji Ubadah SAG MPD. Ini buku referensi pembahasan saya hari ini. Saya ambil dari bagian ketiga. Bagian ketiga tuh judulnya apa? Bagian ketiga tuh judulnya ya konsep pendidikan multikultural dari Astagfirullah, kelewatan. Sabar teman-teman ya. Nih. Saya sambil baca enggak apa-apa ya teman-teman, maaf ya. Di kalimat pertama, dalam paragraf pertama pembahasannya sudah mulai langsung ke to the point-nya ya. Istilah multikultural berasal dari kata kultur. Menurut Emile Durkheim dan Marcel Mauss, kultur merupakan sekelompok masyarakat yang menganut sekumpulan simbol-simbol yang mengikat dalam masyarakat untuk diterapkan. Kultur ini tuh adalah model adat dan kepercayaan yang sistemik dan sesuatu yang bersifat adaptif. Buat teman-teman yang masih bingung kultur ini apa, kultur ini sama kayak budaya gitu, sama aja. Kultur dan budaya itu adalah dua hal yang sama, cuma katanya beda. Nih saya langsung cari di internet aja ya referensi yang saya bahas juga. Budaya itu adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh suatu kelompok manusia yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ini mencakup aspek kehidupan seperti gagasan, tindakan, hasil karya, dan nilai-nilai yang membentuk identitas suatu masyarakat. Nah gitu teman-teman. Jadi budaya ini tuh adalah hal yang diturunkan turun-temurun gitu, gaya hidup. Misalnya misal budaya Indonesia dalam apa ya, contohnya saat Ramadan. Nah ada budaya di daerah mana gitu saya lupa, pawai obor. Nah itu termasuk budaya yang diturunkan secara turun-temurun gitu, paham? Jangan lupa nonton Kodrat 2. Baru apa tuh ya, oh ya kembali ke topik. Budaya dalam bahasa Arab disebut sakofah, yang artinya perilaku sosial dan norma atau kriteria yang ditentukan dalam masyarakat manusia. Oh ya teman-teman, dalam bukunya juga dijelaskan kok kalau budaya itu sudah ada sebelum manusia ini terisolir atau terpisah. Bagaimana jelaskan? Nih. Tuh, menurut Zakiyuddin Baidawi, kultur tuh kan sama kayak budaya. Jadi saya bilang kultur atau budaya itu merupakan tujuan hidup semua komunitas manusia dalam sejarahnya di muka bumi. Nah, tuh lihat kan nih. Kultur sudah eksis jauh semenjak komunitas manusia terisolir. Maksudnya itu terisolir tuh, terpisah atau terasing atau terpencil gitu ya pokoknya teman-teman ya. Jadi kultur ini sudah ada jauh semenjak manusia sudah mulai terpisah satu sama lain dalam komunitasnya, sehingga komunitas-komunitas yang terpisah ini membentuk budaya-budaya mereka sendiri gitu.
Nah ya, sedangkan multi ini tuh berasal dari bahasa Latin ya. Setelah saya telusuri, kata multi ini tuh berasal dari bahasa Latin yang artinya banyak. Pokoknya lebih dari satu lah. Nah, kalau kita tarik pengertian multikultural ini apa? Menurut hemat saya, multikultural ini adalah budaya yang sangat banyak. Maksudnya budaya apa aja bisa mencakup segala aspek kehidupan, seperti misalnya budaya beragama, budaya agama, budaya ras, suku, etnis itu, bahkan budaya gender atau kultur dari jenis kelamin ini kan bisa kita bedakan ya. Kultur-kultur antara anak perempuan, anak laki-laki ini pasti ada perbedaan budaya mereka tersendiri gitu. Nah, mungkin teman-teman tahulah apa yang saya maksud gitu kan. Maksudnya kayak misalnya dalam hal simple, main-mainan gitu, main bersama teman. Nah, kultur anak laki-laki ini pasti bisa main kelahi-kelahian apa segala macam, agak kasar sedikit lah gitu. Sedangkan kalau perempuan main sama anak perempuan lainnya, anak-anak nih ya, dalam konteks anak-anak, mungkin bisa main masak-masakan begitu, main minum teh bareng. Nah, itu dari yang sudah saya jelaskan ini sudah terdapat gitu perbedaan kultur mereka. Ya, lanjut dalam konteks pendidikan. Menurut saya sudah baca ini semua, maksudnya bab ini bisa saya simpulkan ya. Pokoknya pendidikan multikultural ini tuh punya prinsipnya apa? Intinya prinsip dari multikultural ini tuh adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Nah, itu prinsip pendidikan multikultural. Ini teman-teman, menurut hemat saya nih, sudah saya baca tadi bab-babnya juga sudah saya baca, satu subbab ini, satu bab. Intinya itu pendidikan multikultural ini adalah pendidikan yang menghargai pendidikan multikultural ini adalah proses pendidikan yang menghargai perbedaan antara keragaman budaya, suku, dan agama. Pokoknya hal-hal aspek-aspek lain dalam kehidupan. Buat teman-teman yang masih bingung ya, apakah moderasi beragama dan pendidikan multikultural ini beda atau sama? Nah, jadi jawabannya beda, sedikit berbeda. Karena pendidikan multikultural ini aspek yang dibahasnya itu sangat luas gitu, mencakup hampir seluruh aspek kehidupan. Kayak tadi saya sebutkan di awal tuh, misal ada kultur beragama, kultur dalam ras, bahasa gitu, perbedaan berbahasa, umur, bahkan perbedaan gender gitu. Itu ada kulturnya masing-masing, ada budayanya masing-masing. Sedangkan moderasi beragama ini hanya fokus terhadap menghargai perbedaan sesama umat beragama gitu. Ya, itu aja sih teman-teman, buku yang saya baca ini sedapat saya ya. Saya cuma bisa menjelaskan sedikit aja gitu, tidak banyak. Intinya konsep pendidikan multikultural ini adalah sebagai perspektif
yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragama secara kultur dan merefleksikan panjang lagi. Ya pokoknya dalam buku ini dijelaskan nih teman-teman, konsep pendidikan multikulturalisme itu adalah ruang pendidikan sebagai media transformasi ilmu pengetahuan atau transfer knowledge hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang berbeda, baik perbedaan latar belakang maupun basis sosial budaya yang melengkapinya. Untuk definisi multikulturalisme untuk definisi pendidikan multikulturalisme nih ada banyak perbedaannya, ada banyak pandangannya. Salah satunya adalah pendidikan multikulturalisme ini bisa didefinisikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. Gitu. Saya ini cuma bahas konsep pendidikan multikulturalismenya aja teman-teman. Jadi saya cuma bahas dasarnya aja. Semoga penjelasan yang saya jelaskan ini dapat membantu teman-teman dalam memahami apa sih itu pendidikan multikultural itu gitu. Maaf ya teman-teman kalau agak lama. Oh ya lihat. Ya. Saya tutup ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kalian menyenangkan.